Selamat menyambut 12 Rabiul Awal 1418 Hijriah. Semoga penyambutan kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa hikmah dalam hidup kita. Jemaah yang mulia, 12 Rabiul Awal adalah saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ditunggu-tunggu menjadi penghulu alam dan membawa kabar baik untuk kehidupan umat manusia, untuk mencapai kebahagiaannya dunia dan di akhirat. Untuk inilah kita ingin sampaikan, adapun salah satu bahagian-bahagian hikmah penyambutan Maulid Nabi Muhammad SAW itu satu, mengenang dan meneladani akhlak Nabi, ya, dengan disampaikan peringatan, dengan dibacakan berbagai macam nasihat yang diambil dari hadis Nabi SAW. Disampaikan tujuan utamanya adalah satu, mengenang Nabi Muhammad SAW yang sudah cukup punya jasa untuk kita, dan insya Allah kita akan meneladani akhlak-akhlak yang ditinggalkan. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan. Ini sangat penting, atau mahabbah kepada Rasulullah. Ya, kita jalin, kita buat, kita timbulkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Jalan cinta, jalan mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam penyambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai media dan menjadi syiar dakwah Islam di tengah-tengah umat Islam. Yang keempat, paling penting juga, dan ini adalah ajaran Islam, memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Kemudian yang kelima, inilah momentum muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah mengamalkan ajaran Islam itu, sejauh mana akhlak yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh Nabi, sejauh mana sudah kita ikuti. Kemudian yang paling penting lagi adalah melestarikan tradisi identitas keislaman. Ada hal yang perlu kita diskusikan sedikit, adalah ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah. Kalau dikatakan bid'ah, nanti terjadi diskusi panjang. Bid'ah atau tidak bid'ah, yang penting ini adalah kebaikan. Kalau kita lihat dalam kata-kata bid'ah yang disampaikan oleh yang mengatakannya, oleh kelompok, oleh jemaah yang mengatakannya, bid'ah itu hanya dia berfokus kepada dalil tekstual hadis yang ia bawa, tekstual hadis yang ia kaji. Dia tidak melihat apa dampak dari peringatan itu. Kalau kita katakan peringatan itu dilakukan dengan baik, kalau kita tradisi di Aceh khususnya di Aceh, itu kita lihat ada kumpul-kumpul untuk memperingati Maulid Nabi. Itu silaturahmi. Di sana ada makan-makan, itu ada namanya it'amut ta'am, makan bersama, memberi makan kepada kaum duafa dan sebagainya. Ada penyajian,
ada baca berjanji, itu peringatan. Ya, membaca sejarah Nabi, membaca riwayat hidup Nabi, dan ada selawat di dalamnya. Itu juga dianjurkan, sangat dianjurkan. Kemudian di dalamnya ada doa. Kemudian di dalamnya juga ada, ya, kalau kita katakan yang paling hebatnya, yang paling bagusnya di dalam maulid itu, salah satunya adalah bagaimana umat Islam bersatu. Yang selama ini tidak pernah jumpa dengan tetangga, dengan duduk bersama akan jumpa dengan tetangga. Banyak, sangat banyak. Dan amat banyak hikmah yang muncul ketika kita menyambut 12 Rabiul Awal. Nah, tradisi kita ada dua macam. Yang pertama kita sambut, malamnya kita menyambut. Kalau pada masa kejadian itu subuhnya Rasulullah dilahirkan di dunia, kita sambut. Ini yang paling utama. Kita sampaikan bahwa malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal. Kepada kita bisa bersedekah, membawa sedikit sedekah, apa yang bisa dibawa sesuai dengan kemampuan, makan bersama, yang kaya, yang miskin, yang hebat, yang rakyat jelata makan bersama di sebuah tempat. Alangkah indahnya Islam itu. Tidak membedakan pejabat. Ya, di saat itu tidak mana pejabat dan mana rakyat jelata. Pada kesempatan itu juga kita lihat, ya, yang kedua, peringatan itu dilakukan nanti dalam masa 3 bulan lebih. Nah, ada yang mengatakan 100 hari, sampai nanti kalau kita hitung, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal sampai Jumadil Akhir diperingati maulid itu. Ya, itu nanti ada namanya tradisi kenduri. Kenduri yang miramnya juga ada peringatan sedikit di dalamnya. Paling indah sekali. Ya, paling indah sekali. Dan tidak ada persoalan di dalamnya. Malah itulah sebuah jalan. Itulah sebuah jalan untuk mendatangkan rahmat Allah, menghilangkan perbedaan, ya, perbedaan di kalangan umat, partai apa, kelompok apa, dan paham apa. Di situ duduk bersama dalam peringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, kalau dikatakan bid'ah, ialah bid'ah bagi yang mengatakannya. Tapi kalau kita lihat hikmah yang terjadi, banyak hal yang sangat positif, banyak hal yang sangat bermanfaat, banyak hal yang bisa membantu umat ini menuju kebaikan bersama. Kesatuan akan muncul, persatuan akan tegak, dan akhirnya ukhuwah Islamiyah akan menyatu dan kokoh di tengah-tengah umat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.